Kita penting untuk memiliki bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya dalam keadaan apapun, Allah itu turut bekerja. Dalam keadaan apapun. Itu yang akan kita dengarkan hari ini dari kitab Rom pasal yang ke-8. Ayat ini sudah sering kita dengar, tapi kita akan dengarkan kembali bagaimana kita melihat di sana bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Roma pasal 8 ayat 28. Mari kita baca ayat ini sama-sama. Roma pasal 8 ayat 28. Sudah ketemu ya? Kita baca 1, 2, 3 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ibu bapak jemaat Tuhan, engkau dan saya harus tahu. Jangan sampai tidak tahu. Kamu harus mengetahui bahwa Allah itu selalu turut bekerja. Haleluya. Kamu harus tahu, jangan sampai tidak tahu, kamu akan rugi. Saya ulangi lagi, ibu bapak jemaat GPD Putri Sion, kamu harus tahu. Kamu harus tahu bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Haleluya. Kamu harus tahu, jangan sampai tidak tahu bahwa Allah kita itu selalu ada bersama dengan kita dimanapun, dalam keadaan apapun. Saya berkata tadi di atas, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit sekalipun, kamu harus tahu bahwa Allah itu di sana bersama-sama denganmu dan denganku. Haleluya. Sementara itu Allah itu, Yesus itu datang membawa hidup yang berkelimpahan. Nah, di dalam ayat ini, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu, Tuhan memberi kebaikan, selalu membawa kebaikan. Mari kita bandingkan ayat Efesus pasal 3 ayat 20. Apa yang dikatakan kitab Efesus pasal 3 ayat 20? Firman Allah berkata seperti ini di Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi Dialah, bagi Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Percayai bahwa ada kuasa Tuhan bagi orang percaya. Haleluya. Imani itu bahwa apapun yang kita hadapi, apapun yang sedang kita jalani, semua itu mendatangkan kebaikan. Percaya bahwa kuasa Tuhan itu ada dalam dirimu lebih besar daripada kuasa yang ada dalam dunia ini. Yang mengerti katakan amin. Ya. Kuasa Tuhan ada dalam diri kita. Kuasa yang kita punya lebih besar daripada apa yang ada di dunia. Karena kuasa Allah itu bersama-sama dengan kita. Karena Dia selalu melakukan kebaikan. Dan kebaikan itu selalu nyata dalam hidup orang percaya. Pemazmur pasal 31 ayat 20 berkata, Pemazmur pasal 31 ayat 20, alangkah limpahnya kebaikanmu, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan. Luar biasa ini. Jadi banknya Tuhan itu, ada banknya, Dia simpan kebaikan. Dia simpan kebaikan bagi siapa? Bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Jadi ada bank sentralnya Tuhan tentang kebaikan. Dia simpan itu, Dia berikan itu kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya.
Dia kasih kebaikan-kebaikan itu. Itulah sebabnya percayai bahwa Allah itu selalu turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dia tidak pernah memberikan kita kecelakaan, keburukan, tidak pernah. Selalu kebaikan. Bahkan dikatakan di sini, dia simpan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan. Jadi Tuhan selalu memiliki segudang besar kebaikan untuk orang-orang yang selalu percaya berlindung kepadanya. Haleluya. Itulah sebabnya selalu berharap kepada Tuhan. Selalu berpengharapan kepada Tuhan. Karena dia selalu ikut, turut bekerja kepada kita, bersama dengan kita, untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalaupun akhir-akhir ini banyak kita alami kesusahan, kesulitan, persoalan, jangan langsung marah sama Tuhan. Jangan langsung putus asa. Semua itu mendatangkan kebaikan. Selalu dikait-kaitkan sekarang dengan virus corona, dengan COVID-19. Ini pun terjadi di balik ini adanya maksud Tuhan ini. Mendatangkan kebaikan. Ya. Untuk mendatangkan kebaikan. Banyak hal-hal yang positif yang mengubah pola kehidupan kita. Yang mengubah cara hidup pandang manusia. Yang mengubah keadaan-keadaan. Ada banyak sekali hal yang positif demi untuk kebaikan kita. Salah satunya yang sederhana, pakai masker seperti ini. Untuk bisa lebih sehat, sering cuci tangan. Kalau dulu sebelum corona mungkin mau makan pun lupa cuci tangan. Apalagi kalau di kampung, orang petani, saya anak petani, kadang-kadang kalau udah siang sudah lapar, kita kerja, sudah capek, badan kita sudah lelah, kita makan siang, istirahat di pondok-pondok, di paca-paca kata orang Batak di sana. Air yang dari sawah-sawah itu pun yang sudah keruh-keruh banyak, apanya itu, hirtanya kata orang Batak kan. Di situ aja dilusukkan begini, ambil nasi makan. Kalaupun ingat, kadang-kadang dilap-lap dia gini, ya udahlah. Vitaminnya itu katanya, sehat juga. Ya. Tapi sekarang ini masuk gereja cuci tangan, pulang gereja cuci tangan, mau ketemu sama orang cuci tangan, habis disalam cuci tangan. Ada juga positif. Jadi semua ini kebaikan. Jangan buat ini jadi keburukan, walaupun ada sisi negatif. Tapi bila pun ini kita alami, ini semua mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Karena segala sesuatu Tuhan ada bersama kita, turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Karena dia mengerjakan banyak hal dalam kehidupan kita. Yang kedua, Allah itu turut bekerja bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah itu turut bekerja bagi mereka yang mengasihi Dia. Berarti kalau dari ayat ini, Allah tidak mau turut bekerja bagi orang yang tidak mau mengasihi Dia. Jadi kita bersyukur kalau kita ini semua anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Bukti apa itu? Salah satu yang sederhana kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhanlah kita datang beribadah, berkumpul di sini. Haleluya. Karena dengan kita mengasihi Tuhan, kita beri waktu kita datang di rumah Tuhan, sujud di altarnya, menikmati baiknya, memuji-muji Dia, menyembah Dia, mendengarkan firman-Nya, melakukan kehendaknya, karena kita mengasihi Tuhan. Makanya kita datang ke sini beribadah. Dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai tanda kita mengasihi Tuhan. Coba kita bandingkan juga firman Tuhan dalam Ulangan pasal 6 ayat 5. Ulangan pasal 6 ayat yang kelima berkata seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dalam kita mengasihi Tuhan, firman Allah ini berkata, jangan tanggung-tanggung.
Sama seperti seorang wanita, kalau seorang pria, seorang suami yang menikah dengan seorang perempuan, wanita menjadi istrinya, dia tidak akan mau dimadu. Seorang istri yang betul-betul dia ingin mencintai suaminya, si wanita, si perempuan, si istri tidak akan mau 1% pun suaminya itu memberi cintanya ke perempuan lain. Tidak akan ada wanita kalau ditanya hati nuraninya. Dia harus utuh 100% bahwa suami itu mengasihi istrinya utuh 100%. Bukan 99 atau 0 sekian, tidak mau. Dia akan selalu dikasihi suaminya utuh 100%. Demikian sebaliknya, si suami yang sungguh-sungguh mengerti akan cinta, akan kasih istrinya, dia rindu 100% istrinya utuh mengasihi dia, mencintai dia. Tidak akan ada 1% atau 0, sekian untuk laki-laki lain. Tidak akan ada orang pria yang mau, yang sungguh-sungguh mengerti tentang cinta itu seutuhnya. Demikianlah Tuhan. Dia tidak mau kita mendua hati, memberikan sekian persen kepada yang lain, sekian persen lagi kepada dia untuk mengasihi dia. Dia tidak mau. Makanya Tuhan berkata jangan ada Allah lain, jangan ada Tuhan yang lain, jangan ada ilah yang lain. Dalam kita mengasihi Tuhan pun, kasih kita itu harus dengan segenap hatimu. Segenap hatimu. Segenap hatimu. Seperti laki-laki kepada wanita istrinya. Seperti istrinya kepada pria suaminya. Segenap hati. Itu cinta yang tulus, cinta yang murni. Tuhan pun mau kita mengasihi dia segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatanmu. Kalau ini ada dalam diri kita, yakini Allah akan turut bekerja dalam dirimu. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau engkau tanggung-tanggung, separuh-separuh engkau mengasihi Tuhan, ayat ini tidak akan genap dalam dirimu. Karena kepada siapa Allah turut bekerja? Kepada mereka yang mengasihi dia. Haleluya. Yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, yang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwanya, dan yang mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatannya. Itu yang Tuhan mau. Satu lagi ayat berkata di Ulangan pasal 11 ayat 1. Ulangan pasal 11 ayat 1 berkata begini. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Ini lagi dikuatkan lagi ayat ini. Ya, kalau khotbah tengah minggu hari Rabu yang lalu, bagaimana perjanjian berkat Allah itu, dua hal yang harus dikerjakan oleh pihak pertama sebagai umat Tuhan. Dia harus dengan sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Maka berkat-berkat akan diterimanya. Di dalam ayat ini, bahwa kita diajar oleh Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melakukan dengan setia apa kewajibanmu. Maka engkau akan menerima hakmu dari Tuhan. Haleluya. Kita kerjakan dulu kewajiban. Jangan banyak menuntut. Kalau ada kewajiban yang kita kerjakan, percaya hakmu akan kamu terima. Amin. Jangan seringkali hanya meminta, menuntut. Apa kewajibanmu? Banyak yang perlu kita kerjakan sebagai kewajiban orang-orang percaya dalam kita mengasihi Tuhan. Kita beribadah, kita berdoa, kita melayani. Banyak sekali kewajiban kita yang bisa harus kita kerjakan karena sebagai bukti mengasihi Tuhan. Membantu orang lain, mengunjungi orang lain yang membutuhkan pertolongan. Ada banyak sekali
Banyak sekali yang bisa kita lakukan sebagai kewajiban, sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kita lakukan dengan setia kewajiban terhadap Dia. Dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya. Apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, kita belajar untuk tidak melanggarnya. Itu sebagai hukum-hukum. Pentingnya itu hukum-hukum supaya kita berjalan dengan baik. Itu sebabnya ada disebut undang-undang. Supaya orang-orang patuh kepada peraturan itu. Siapa yang melanggar akan kena hukum. Dan dibuat undang-undangnya, dibuat peraturannya supaya tertib dan baik. Tuhan pun memberikan kita ketetapan-ketetapan dan peraturannya dan perintahnya. Mari kita lakukan ini sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, maka Allah akan turut bekerja kepada kita semua. Dia akan nyatakan kuasanya kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Haleluya. Jadi itu yang penting, perlu kita renungkan dan kita kerjakan. Karena kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Pemazmur pasal 60 juga ayat 12 berkata, dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Katakan amin. Bersama dengan Allah. Jadi Allah itu akan selalu melakukan banyak perkara, Dia turut bekerja bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi coba koreksi dirimu, koreksi hatimu. Apakah sungguh-sungguh engkau saat ini mengasihi Tuhan? Jawabannya itu ada dalam dirimu, ada dalam diriku. Penilaiannya itu hanya Tuhan yang bisa menilai. Engkau tahu apakah dirimu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di masa pandemi, di masa COVID-28 tadi, bahwa dikatakan ayat ini, saya baca sekali lagi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, pertama kepada mereka yang mengasihi Dia, dan yang kedua di sini bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja bagi mereka yang terpanggil, yang dipilih, yang dipanggil oleh Tuhan, bahwa Tuhan akan turut bekerja bagi orang-orang ini. Apa tujuan Tuhan memanggil kita? Pasti ada maksud yang besar. Bagaimana 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini rencana panggilan besar dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan sudah memilih memanggil kita, Dia turut bekerja menolong kita untuk kita mampu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang sudah menyelamatkan kita. Jadi Tuhan mau sebagai bukti kita, orang-orang yang sudah dipilih dan diselamatkan, engkau harus menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang kamu alami, keselamatan yang sudah kamu terima dari Tuhan. Haleluya. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam dirimu, ceritakanlah kepada orang lain. Tuhan mau, karena rencana besar itu pasti digenapi bagi orang-orang yang terpanggil. Hadapi, termasuk kita juga di dalam kita bersaksi, menceritakan firman, melayani Tuhan. Kita percaya Allah turut bekerja di pelayanan kita di GBD Putri Sion ini. Kalau Tuhan tidak turut bekerja di sini, tidak akan mungkin kita bisa seperti ini. Haleluya. Karena Allah turut bekerja di sini, maka pelayanan ini dari hari ke hari semakin maju. Diberkati Tuhan. Walaupun dalam masa pandemi, percaya Allah turut bekerja di sini. Dan Tuhan melakukan karyanya. Secara pribadi pun, sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun percayai,
bahwa Allah itu turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Haleluya. Itu yang menjadi renungan firman Tuhan kepada kita hari ini. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Di dalam segala sesuatu itu, engkau harus tahu. Firman Allah itu tadi berkata, kamu tahu, engkau harus tahu, kita harus tahu, kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana besar Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Keadaan apapun yang sedang kamu hadapi akhir-akhir ini, percayai bahwa Allah itu ada bersamamu, ada bersamaku. Keadaan senang, keadaan susah, keadaan sehat, keadaan sakit, percayai Tuhan itu ada. Dia selalu ada bersamamu dan bersamaku. Yang Tuhan inginkan, apakah engkau mengasihi Dia sungguh-sungguh? Siapkah engkau menjadi alatnya untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang besar? Dan Dia ada di sana bersamamu. Ada kuasa Tuhan yang besar menyertai kita. Mari kita angkat lagu ini. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa melakukan semua masalahku. Yesus tolong. Yesus lebih besar dari segalanya. Haleluya.